Kita diem juga nggak ngapa-ngapain, nggak akan ada perubahan. Lebih baik kita berusaha maju, siapa tahu ada perubahan. Paling enggak melakukan sesuatu. Kita boleh susah, kita boleh nangis. Tapi bangkit, lakukan yang bisa Anda lakukan. Bagian kita, jangan terus menangis. Berjalan maju sambil menabur benih. Dan kau akan melihat bagian favor Tuhan yang akan turut campur dalam kehidupan kita. Yuk kita sembahyang. Bagaimana kalau Anda dapat suara Tuhan, tapi Anda juga percaya? Berarti gini, kalau Tuhan bicara, Pak, Bu, nanti hujan, Bapak Ibu ngapain? Bawa payung ya, bukan di rumah ngunci, enggak keluar-keluar. Berhubung Tuhan bicara mau hujan, saya enggak keluar-keluar. Enggak kan? Anda kan tetap keluar, tapi Anda bawa payung. Sama, ketika Tuhan berbicara, aku akan memberkati kamu dengan pekerjaan baru. Maka bagian yang saudara dan saya harus lakukan adalah begini, lamar, perbaiki CV saudara, perbaiki resume, perbaikin semuanya. Lakukan terbaik, bagian Tuhan, sebuah sentuhan dari surga, mengubah semuanya. Bapak Ibu, Mazmur 126 ayat 5, saya akhirin dengan ayat ini. Mazmur 126 ayat yang kelima, kita akan lihat. Orang yang menabur ya dengan mencucurkan air mata. Orang lagi masa kering karena Mazmur 126 konteksnya masa kering, masa kekeringan. Cocok buat sekarang. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Berarti susah enggak? Makanya nangis, betul? Janji Tuhan akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat yang ke-6, Alkitab menuliskan begini. Orang yang berjalan maju dengan, Pak, menangis boleh. Diputus pacar menangis boleh. Di PHK menangis boleh. Tapi perhatikan ayatnya. Dengan berjalan maju Pak, bukan menangis selalu diam di tempat, enggak bikin apa-apa, mengasihani diri, meratapi nasib, enggak. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Berarti kan masih do something, masih melakukan sesuatu, masih produktif. Setuju saudara? Berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya mau katakan, Anda sekarang sedang kesulitan, lakukan Anda apa yang bisa saudara lakukan. Bukan pinjam duit bank, bukan pinjam saudara. Lakukan walaupun itu kelihatan tidak menghasilkan. Miliki prinsip seperti 4 orang kusta. Kita diem juga nggak ngapa-ngapain, nggak akan ada perubahan. Lebih baik kita berusaha maju, siapa tahu ada perubahan. Paling enggak melakukan sesuatu. Mazmur 5 ayat 13, saya tadi bilang. Ada favor Tuhan. Mazmur 5 ayat 13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Yang memberkati orang benar Tuhan. Ya Tuhan, engkau memagari dia. Bahasa aslinya, engkau mengelilingi dia dengan anugerahmu seperti perisai. Banyak yang enggak ngerti ayat ini. Anugerah itu favor. Saya kasih tahu favor itu apa? Perlakuan istimewa Tuhan. Yang sebetulnya orang itu enggak memenuhi syarat untuk dapat. Contohnya begini. Kalau orang itu cantik, kalau cewek itu cantik, kaya, yang naksir banyak itu wajar. Betul ya? Tapi kalau cewek itu udah enggak cantik, miskin lagi, yang naksir banyak itu favor. Kenapa saya bilang favor? Karena Anda akan setuju, yang begini cuma Tuhan yang bisa buat. Karena Anda tidak bisa, logika Anda tidak bisa menjelaskan. Pasti Anda akan bertanya gini, kok bisa? Kok bisa ditaksir banyak orang? Gak masuk akal. Betul enggak? Anda lulusan S2 dari Amerika, ngelamar kerja, jadi CEO. Anda akan bilang, oh ya wajar, pantas. Anda SMA lulus,
terus diangkat jadi CEO. Apa yang terjadi? Kita kan bilang kok bisa. Nalar kita berusaha merasionalkan. Lalu kita bilang, ini jilat ini. Kalau enggak jilat dukun Pak. Dukun, enggak bisa ini. Ini kalau dia sendiri enggak cocok, enggak mungkin, mana bisa. Lulusan SMA enggak punya pengalaman luar negeri langsung jadi CEO. Enggak masuk akal, ini jilat kalau enggak gitu nepotisme. Enggak mungkin, betul? Tapi kalau di Alkitab itu menyebutnya favor. Favor Pak. Tadi pagi saya cerita, saya disediakan tempat sama pihak Duta Injil, akomodasi. Saya datang dalam kondisi capek. Saya seringkali pakai ayat ini untuk declare. Hidup saya tak declarekan. Hidupku dipagari, dikelilingi oleh favor Tuhan. Kemana aku berjalan, aku ketemu favor Tuhan. Saya datang ke resepsionis, saya mau check in Pak. Enggak ada apa-apa. Terus dia langsung bilang gini, Ibu kami upgrade ya kamar Ibu. Wah kamarnya di upgrade, gede Pak, bisa main badminton di dalam Pak. Aduh, saya bilang mimpi apa? Suami saya tanya, non kenapa di upgrade? Enggak tahu. Kamu bikin apa kok dia mengupgrade? Enggak tahu, aku enggak bikin apa-apa, aku cuman bilang saya mau check in, cuman gitu aja. Ini yang namanya favor Pak. Orang Cina bilang hoki Pak. Nah Alkitab bilang engkau dikelilingi. Anda tahu dikelilingi? Di depan ketemu, di belakang ketemu, ke kiri ketemu, ke kanan ketemu. Dipenuhi dengan favor. Harusnya anak Tuhan itu penuh favor loh. Jadi nabur aja, lakukan yang Anda bisa lakukan. Biar Tuhan nanti yang mengoperasikan favornya atas hidup kita. Janji Bapak Ibu. Jangan cuman duduk di tempat sambil menangis dan meratapi, apalagi pukul-pukul dada. Betapa susahnya nasibku, sudah umur segini kok masih susah Pak. Udah enggak musim Pak, the show must go on. Susahnya jadi pendeta itu loh Bu. Pendeta boleh nangis enggak? Pendeta boleh sumpek enggak Pak? Pendeta bisa punya masalah enggak? Bisa kan? Tapi ketika di mimbar pendeta harus apa? Harus bisa menguatkan kan? Harus profesional orang bilang kan? The show must go on. Sebetulnya menurut saya bukan cuma pendeta, kita semua. Kita boleh susah, kita boleh nangis. Tapi bangkit, lakukan yang bisa Anda lakukan. Cari jodoh, belum dapat, tebar jala terus. Loh, iya Pak, tebar jala Pak. Tebar pesona. Tebar pesona. Yang cewek, cowok, coba perhatikan penampilan. Adakah yang harus diperbaiki? Mungkin kurang. Saya kan enggak tahu gaya tampil orang Jakarta. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak bisa melakukan mujizat. Karena Anda terlalu parah. Bukan maksud saya gini loh, maksudnya saya tidak melangkah Pak maksudnya. Loh iyalah. Saya di Surabaya di sebuah PD didatengin seorang jemaat. Lagi asik buka handphone. Burut bisa minta bantuan doa. Ya ntar ya. Terus saya angkat kepala langsung gini otomatis. Saya ini orangnya ceplas-ceplos Pak. Otomatis ketika ngangkat kepala darah Yesus. Saya langsung maaf. Maksud saya itu tadi saya lagi asik lihat ini. Bapak Ibu tahu kenapa saya langsung nengking darah Yesus. Mohon maaf, dia ini maaf mau minta doa apa ya? Kan masih muda. Minta tolong Burut doakan soal jodoh. Mari saya kasih gambaran. Apa yang saya lihat kenapa saya nengking darah Yesus. Dia ini rambutnya kan panjang. Dan kebetulan pakai baju putih. Loh bukan soal panjang dan baju putih, enggak apa-apa Pak. Dia punya poni. Itu gini Pak, ini poni saya sudah dipotong. Enggak serius, saya enggak melebihkan Pak. Cuman mau saya foto buat jadi contoh tuh kan kurang etis toh. Ini saya cuman gambarin gini ya. Ini kurang lebat Pak, dia lebih lebat.
Bisa minta tolong Bu Ruth doakan soal jodoh. Pak, saya aja nengking darah Yesus Pak. Bagaimana cowok akan tertarik kecuali benar-benar Mr. Bean dikirim dari surga. Itu enggak tahu lagi. Cuman gini loh, kalau bisa dilakukan, lakukan langkah saudara. Orang kusta enggak akan pernah dapat jarahan karena dia enggak melangkah kan. Bisa enggak Bu Ruth, orang kusta enggak usah melangkah, tapi langsung makanan itu jatuh di depan dia. Itu pertanyaan anak saya. Itulah orang Jawa bilang karepmu dewek. Itu seenaknya kamu sendiri skenarionya. Melangkahlah, bagian kita melangkah. 5 roti 2 ikan enggak akan pernah jadi 5.000 Pak. Kalau enggak ada yang mempersembahkan 5 roti 2 ikan. Melangkah, just do something. Hari itu saya enggak kepengen berdoa sebetulnya buat dia. Saya kepengen ngambil gunting Pak. Kasian loh Bu, kasian. Sungguhan. Anda ngerasakan enggak sekarang ini, hari-hari sekarang ini cari jodoh makin susah loh. Makin susah loh, mungkin Duta Injil bisa membuat sebuah divisi pelayanan baru. Kalau Anda punya misi kasih makan orang, bantu di desa, pengobatan, kenapa kurang kreatif? Bikin satu divisi baru, namanya Take Me Out. Tolong mereka yang belum dapat jodoh, kasih wahana. Take Me Out tuh kayak dating app tapi di gereja gitu loh. Jadi yang boleh masuk yang umur 29 ke atas. Membernya, jadi di tiap minggu ada ibadahnya, terus diajarin, gitu dikenalkan. Kan kasihan Pak, mereka mau datang ke cari jodoh di kantor, limited karena yang di kantor sudah married semua. Terus suruh datang ke komsel mana yuk sekarang? Kalau itu cewek umur 35, komsel mana Bu? Youth. Berondong dong. Komsel keluarga, anaknya masih segini-segini Pak, pedofilia dong. Komsel mana? Mereka sudah berteriak, help, help gitu kan. Ada sebuah teriakan yang gereja enggak dengar. Teriakan apa? Jodoh. Ini juga masa kering ya. Loh Anda enggak percaya, saya tuh cerita 2 bulan lalu saya retreat, jadi pembicara. Saya bikin challenge altar call. Altar call-nya bukan terima Tuhan. Siapa di antara saudara yang sedang berdoa minta jodoh untuk anaknya? 90% Pak maju. Saya shock. Wah ini masa kekeringan ini. Sungguh ini masa kekeringan. Saya kepo. Ini Bapak Ibu yang maju ini dengar enggak ya maksud instruksi saya? Anaknya umur berapa Pak? Belum dapat jodoh. 45. Sebelahnya 47. Anaknya 50 tahun. Yang sini 39, saya balik badan, Tuhan imanku enggak sampai Tuhan. Kalau berdoa untuk yang 25 tahun aku masih pede, kalau yang 45, aduh jujur aku enggak kuat Tuhan. Ini masa krisis. Buat saya, tetap lakukan. Bagi yang jomblo-jomblo, siapa yang jomblo? Saya tahu Anda malu, enggak usah angkat tangan, enggak apa-apa deh. Bagi yang jomblo-jomblo, lakukan yang bisa engkau lakukan. Amin. Kalau sudah ketemu ada yang nyantol, jangan pakai tanya sama saya, Bu Ruth, ini dari Tuhan apa enggak? Enggak usah. Ambil kertas HVS. Ngapain Bu? Tulis semua kejelekan dia. Loh kenapa yang kejelekan? Karena kalau Anda kebaikan, Anda enggak perlu persiapan. Yang perlu persiapan, kejelekan. Loh iya dong. Misalnya, ternyata dia waktu belanja gini pelit. Nah, itu dipikir. Aku siap enggak hidup bertahun-tahun sama orang pelit? Kalau Anda tanya, aku siap Bu. Kalau siap, go ahead. Merit lah. Kan tiap orang beda-beda ya Bu ya. Aku bisa tahan kok Bu sama orang pelit. Ya kalau tahan, go. Tiap orang kan punya kategori beda-beda. Ya kan? Dilihat, oh cara ngomongnya blak-blakan, agak kasar. Bisa tahan enggak? Tapi Bu, kalau sama pacaran kan enggak ketahuan. Makanya Anda perlu jadi detektif. Sebelum menikah pokoknya buka mata. Cari tahu dari orang-orang lain. Cari tahu dong. Misalnya yang cewek ditembak, cari tahu cowok ini gimana. Kalau di depan kamu selalu perfect. Mana ada yang mau kentut di depanmu? Suami saya dulu sering kali gandeng saya, setelah menikah saya tanya, kenapa kamu sekarang kok enggak pernah gandeng saya?
Dia cuma jawab, sederhana, dulu masa promo non. Sekarang promonya sudah lewat. Gimana tuh Bu? Ya harus diterima padanya. Untung dulu saya sudah pakai kertas HVS Pak. Bapak tahu kertas HVS berapa yang saya habiskan? 3. Bolak-balik Pak. Nulis apa? Kelemahannya dia. Jadi ketika dia tahu gini, oh ya udah prepare, sudah ready. Iya kan? Enggak ada puisi-puisi, ya sudah ready lah. Iya kan? Gitu loh. Jadi pakai wisdom, lakukan yang bisa dilakukan. Coba ubah penampilan, barangkali poninya perlu dipotong. Bau badan enggak. Karena saya pernah doakan orang, dia minta jodoh. Umurnya 50 Bu. Setelah doa minta jodoh, saya enggak bisa fokus doakan dia. Karena kalau doakan enggak mungkin gini ya Pak ya. Bu, saya minta tolong didoakan soal jodoh. Tumpang tangan kan, Bu mohon maaf Bu, waktu tumpang tangan baunya Pak. Bau pesing. Bau pesing. Saya doa, antenanya buram Pak. Sinyalnya terganggu Pak. Enggak bisa doa. Saya mau bawa kasih buat dia sabun sama sampo aja. Aduh, rambutnya dikasih minyak. Saya enggak tahu minyak apa Bu. Mungkin minyak jelantah kalau orang Jawa bilang. Aduh, ini kan doa Bu. Aduh, baunya apek ya Bu. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda mau minta dibantu doa, misalnya datang ke hamba Tuhan, pastikan Anda sudah keramas ya. Kalau enggak, maka gangguan ini bukan dari yang lain, tapi pesawat televisi Anda sendiri. Saya mengundang pemain musik kembali. Dalam masa kekeringan tetaplah percaya. Masa kekeringan sering dipakai Tuhan untuk menjadikan masa kelimpahan. Mengangkat dan mempromosikan kita. Bagian kita, jangan terus menangis. Berjalan maju sambil menabur benih. Dan kau akan melihat bagian favor Tuhan yang akan turut campur dalam kehidupan kita. Yuk kita sembahyang.